Koneksi antar materi Modul 3.1 Pengambilan Keputusan oleh Teddy Tuatanasi, CGP Angkatan 4, Kabupaten Kepulauan Aru. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Pratap Triloka pendidikan dan dikenal sampai saat ini yaitu Ingarso Sungtlodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtlodo, makna dari Ingarso Sungtlodo adalah seorang pemimpin harus memberikan teladan dalam setiap tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil keputusan, harus mempertimbangkan berbagai hal yang dapat memberikan contoh dan dampak yang baik bagi murid yang dipimpinnya, baik di kelas maupun di sekolah. Imadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat sebagai seorang guru dalam atas tindakannya bersama murid, hendaknya selalu memberikan Karso semangat bagi murid-muridnya. Tuturi Handayani dari belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru hendaknya memberikan dorongan bagi murid yang dipimpinnya, sehingga murid merasa termotivasi melakukan kegiatannya di kelas dan di sekolah. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan harus berpihak bagi murid, sehingga murid dapat diberdayakan dengan memunculkan minat, potensi, dan bakat yang dimilikinya. Pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Pentingnya nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan sebuah keputusan agar apa yang diambil tepat dan memberikan dampak yang positif dari keputusan yang diambil. Nilai-nilai yang dimiliki menjadi prinsip dan sudah seyogianya menjadi nilai diri seorang pemimpin pembelajaran. Apabila seorang guru lebih mementingkan nilai-nilai pribadi daripada kepentingan dalam aktivitasnya, maka pengambilan keputusan itu akan keluar dari nilai-nilai sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Nilai-nilai dan pengambilan keputusan. Namun apabila seorang guru merasa bahwa nilai-nilai yang ia lakukan sebagai suatu tanggung jawab keterpanggilan sebagai pendidik, maka apa yang dilakukannya betul-betul dari hati seorang pemimpin pembelajaran yang mau menuntun peserta didiknya menjadi manusia yang berguna di masa depan. Coaching. Pada sesi coaching yang dilakukan telah membantu guru dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Coaching dilakukan antara coach dan coache pada proses aksi nyata yang dilakukan di lingkungan sekolah dari pendamping kepada guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui proses coaching dan mendapat masukan-masukan yang memperkaya guru selama proses coaching. Aspek sosial emosional. Mengelola sosial emosional membantu pemahaman dan penerapan dalam mengelola aspek sosial dan emosional. Merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Pembahasan studi kasus moral atau etika. Pembahasan studi kasus yang ada menggambarkan bagaimana seorang pendidik mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan sebagai seorang guru dari paradigma dilema etika, 9 langkah pengambilan keputusan, dan prinsip pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat. Dalam pengambilan keputusan, ada nilai-nilai kebajikan ketika menghadapi situasi dilema etika. Paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, kebenaran lawan kesetiaan. 4, jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan.
3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan pengambilan keputusan dari kasus dilema etika. Pengambilan sebuah keputusan ketika kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Setiap keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran sudah barang tentu akan berpengaruh bagi murid. Untuk itu, setiap keputusan yang diambil sudah seyogianya berpihak pada murid dan memerdekakan murid itu sendiri dalam belajar. Setiap keputusan yang tepat ketika diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan memberikan dampak yang positif dan mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid. Keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid. Guru dalam mendidik memegang peranan yang penting bagi perubahan yang dilakukan oleh muridnya. Masa depan murid juga ditentukan dari salah satu faktor dalam mendidik murid ke arah yang lebih baik. Dengan terciptanya budaya positif, lingkungan kelas dan sekolah, menerapkan kesadaran sosial emosional, optimalkan kemampuan guru melalui proses coaching kepada murid, dan adanya proses belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengoptimalkan potensi murid. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia.